Nah, baik, Akang Teteh. Eh, ada lagi sebetulnya, satu lagi, hanya saja itu karena manajemen fungsional, jadi kan di tiap-tiap hmm, tiap-tiap apa namanya lini pekerjaan Akang Teteh kan beda-beda ya. Jadi nanti Akang Teteh bisa sesuaikan dengan SO yang ada di eh, lingkup kerjaan Akang Teteh. Misalnya di bagian bagian SDM itu apa saja gitu ya. Nanti terangkan masing-masingnya seperti apa gitu, tugas-tugasnya seperti itu sih kalau yang satu lagi gitu ya. Nah, dari dua video ini eh, bisa yang bisa saya berikan tips-tipsnya gitu ya. Jadi Akang Teteh juga bisa lihat ada beberapa video-video teman-teman yang nggak kalah bagusnya gitu ya, di upload juga di YouTube, nanti bisa jadi referensi juga Akang Teteh nanti pembuatan video. Nah, cuma eh, yang saya berikan tips mungkin ya, agar lebih real dan kita lebih menjiwai, itu kita eh, betul-betul kegiatan sehari-hari kita yang kita lakukan itu kita shoot gitu ya, tanpa tanpa mengurangi istilahnya ini eh, apa hanya syuting enggak gitu ya. Cuma misalnya ada kamera tersembunyi seperti itu biar terlihat lebih real seperti itu Akang Teteh. Nanti mungkin Akang Teteh juga akan lebih bagus lagi ya buatnya gitu. Terus yang kedua itu tipsnya yang next. Next, slide berikutnya. Sudah ya. Nah, ini eh kalau saya pribadi pemahamannya eh, kan founder mindset ini juga oleh tim penggerak budaya sedang digaung-gaungkan juga ya Bapak Ibu ya. Kita harus punya owner mindset begitu. Kalau saya pribadi pemahamannya adalah karena dengan kita mempunyai pola pikir owner mindset, kita merasa sebagai nakoda nih di perusahaan ini. Kita merasa perusahaan ini adalah kita sendiri yang harus selamat dari bahaya apapun yang mengancam begitu ya. Jika ada bahaya-bahaya gitu ya, tetap ada bahaya gitu. Dengan begitu kita juga akan ikut selamat di dalamnya. Di situ ada rasa tanggung jawab untuk selalu berusaha agar proses bisnis perusahaan ini berjalan dengan lancar, sehingga kita pasti akan melakukan upaya-upaya yang maksimal ya, upaya yang seperti apa sih yang akan kita lakukan gitu kan, sebagai owner gitu ya. Pasti kita selalu berpikir analisis gitu teman-teman. Kang Teteh. Jadi saya juga ingin selamat gitu ya di perusahaan ini gitu ya, Kang Hilman dan Kang Teteh yang lain gitu. Jadi eh, pasti kita, nah Kang Teteh, kita jika mendapatkan tugas dari atasan gitu ya, kan pastinya sebelum kita kerjakan kita akan coba pahami dulu gitu ya, analisa dulu gitu, dipelajari dulu gitu. Nah, jika Kang Teteh sudah melakukan itu di dalam pekerjaan kita sehari-hari, berarti ternyata Kang Teteh kita sudah melakukan yang namanya analytical thinking gitu Kang Teteh katanya. Next Kang. Nah, analytical thinking. Apa analytical thinking gitu? eh, Kemampuan untuk memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil, mengumpulkan data atau informasi, serta mengevaluasinya secara logis dan objektif. Proses berpikir ini berfokus pada fakta untuk menemukan akar masalah dan menghasilkan solusi terbaik. Nah, di dalam proses berpikir analytical thinking tersebutlah
IQM ini kita implementasikan. Nanti, nah itu apa namanya bahasan yang akan kita bahas ini yang IQM itu ya, Kang Teteh, yaitu dengan kita berpikir analisis, maka kita akan melakukan apa? Identifikasi, ya kan? Kuantifikasi, juga melakukan manajemen resiko begitu. Ini adalah yang mencakup tentang IQM ini gitu. Nah, jadi ketika kita punya pemikiran analisis gitu ya, semua, jadi kita tidak mentah-mentah pekerjaan itu diberikan kepada kita, ya sudah kita kerjakan rutinitas sehari-hari udah selesai gitu. Tapi kita pastinya kan akan teteh juga apa namanya dipahami dulu nih gitu kan, gitu dipelajari dulu gitu sebelum dikerjakan gitu ya. Nah, ini kalau Akang Teteh sudah melakukan itu, Akang Teteh sudah melakukan fungsi analytical thinking. Nah, tadi IQM ya, IQM ini yang ada di dalam analytical thinking ini. Yang pertama adalah identifikasi, proses mencari tahu dan mengenali berbagai masalah, gitu ya. Terus juga kuantifikasi, menghitung secara matematis ini. Ini di sini clue-nya nih Teteh ya. Akan Teteh menghitung secara matematis. Nah, berapa besar kerugian yang mungkin ditimbulkan jika risiko tersebut benar-benar terjadi, misal gitu ya. Biasanya ini dihitung dengan rumus begitu ya. Nah, manajemen yang ketiga manajemen risiko. Di sini menyiapkan langkah pencegahan dan solusi terbaik. Ini sejalan dengan tadi ya template yang tadi dari LPP ya, Kang Teteh. Jadi kita merumuskan dulu masalah, identifikasi masalah dulu, baru kita apa namanya dikuantifikasikan di apa tuh namanya dihitung-hitung dulu gitu ya. Nah, terus setelah itu baru kita berikan solusinya gitu. Nah, di dalam manajemen risiko tuh ya, upaya yang dilakukannya adalah di dalamnya terdapat mitigasi risiko. Nah, secara sederhana yang saya tangkap ini mah ya akan teteh, Bapak Ibu, tujuan mitigasi risiko yang saya pahami pada saat penyusunan PA kemarin itu adalah yang pertama menjaga kestabilan pendapatan. Tuh, kalau misalnya perusahaan sudah laba, kita optimalisasikan lagi labanya gitu ya. Terus mencegah terjadinya risiko atau minimalisirkan dampaknya apabila risiko tersebut terjadi gitu. Nah, apakah proses identifikasi, kuantifikasi, dan manajemen risiko itu hasilnya akan selalu sesuai dengan yang dianalisakan? Nah, walaupun nanti pada akhirnya hasilnya itu tidak maksimal sesuai yang dianalisakan, tapi yakinlah setiap mitigasi risiko yang kita lakukan pasti mempunyai dampak positif akan PT bagi perusahaan dan secara tidak langsung untuk diri kita pribadi. Itu pengalaman saya Kang Teteh ya, pasti mungkin Kang Teteh juga pernah merasakan itu begitu. Nah, contoh misalnya perusahaan yang apa namanya eh Kang Punten dan saya ini di slide-nya next lagi. Nah, ini ya tadi sudah ya slide-nya terus nah ini mitigasi risiko ya sudah. Oke. Nah, yang contohnya ini misalnya perusahaan yang sudah stabil, tadi saya sudah katakan ya, perusahaan yang sudah stabil pendapatan dan labanya tetap melakukan mitigasi risiko nggak? Tetap ya. Untuk apa? Untuk menstabilkan labanya agar mencegah kerugian. Bahkan tujuannya adalah mendapatkan laba yang lebih secara optimal begitu ya. Nah, kalau perusahaan yang sedang merugi, jika tanpa mitigasi risiko, misalnya dampaknya kerugiannya 1 juta misalnya gitu ya. Nah, minimal dengan mitigasi risiko minusnya jadi 500.000 gitu ya kan. Ini jadi apa namanya mengurangi ya. Syukur-syukur alhamdulillah misalnya BEP ya gitu. Jadi tidak rugi, tidak untung juga gitu ya. Ini apa namanya
bisa meminimalisirkan ini yang namanya meminimalisirkan dampak yang lebih besar begitu. Kang Teteh, awalnya saya pikir kenapa sih kita harus punya pola pikir owner mindset gitu ya? Sehingga kita harus mitigasi risiko, kita harus berpikir analytical thinking gitu ya. Bukannya itu mah tugas direksi aja gitu ya kan. Kapasitas kita kan hanya PRM-3 gitu. Sama hanya udah aja melakukan tugas sesuai arahan atasan aja selesai. Udah pulang gitu ya. Akan tetapi ternyata ini yang saya pahami gitu ya. Seorang leader itu tidak dapat bekerja sendiri, apalagi uh, pimpinan tertinggi di suatu perusahaan yaitu direktur ya. Jadi banyak yang difikirkan begitu ya. Seorang leader yang baik pasti seorang leader yang baik pasti merasa menjadi leader itu berat gitu. Betul, apa akan merasakan berat gitu, bukan hanya sekedar DP tersebut akan Teteh gitu ya. Jadi kita coba tarik kesimpulan ya Kang Teteh. Next Kang Hilman, tahapan yang akan kita lakukan dalam penyusunan PAPLDP itu yaitu yang pertama, himpun semua rumusan masalah yang terjadi pada lingkup kerja kita. Nah, proses kita himpun itu kita sudah melakukan identifikasi ya Kang Tete yang tadi itu ya IQM tadi ya identifikasi I-nya identifikasi gitu ya. Nah, setelah kita himpun pilih misalkan mungkin di lingkup